Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nama saya Melia Rika Fadilah Siregar, NIM 0306213244, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PGMI 2. Dalam Al-Quran terdapat banyak kisah yang menginspirasi dan memotivasi. Tidak hanya kisah para nabi dan rasul, namun hewan pun juga ada kisah di dalamnya. Laba-laba merupakan salah satu hewan yang menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam. Bahkan di antara keistimewaannya tersebut, ada salah satu surah Al-Quran yang dinamakan surah Al-Ankabut juz ke-20. Selain itu, laba-laba banyak disebutkan dalam sirah Rasulullah SAW dan Abu Bakar ketika berada di Gua Thur, bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy. Pertolongan laba-laba itu dilakukan dengan membuat sarang di mulut Gua Thur sehingga mengelabui kafir Quraisy. Kisah tentang penyelamatan di Gua Thur itu disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-40, yang artinya, jikalau kalian tidak menolongnya, Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir atau musyrik mengusirnya dari Mekah, sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepadanya Nabi Muhammad dan membantunya dengan tentara yang tidak kalian lihat, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat ke-40. Ternyata sains juga membuktikan laba-laba banyak memiliki keistimewaan. Bila dibanding dengan rambut manusia, helai laba-laba jauh lebih tipis, dengan ibarat tali dengan benang. Profesor Emeritus Teknik Mesin asal Universitas Houston, Amerika Serikat, John Lenhart menjelaskan, diameter benang yang merangkai rumah laba-laba ternyata 30 lebih kecil. Dengan segala kelemahannya itu, benang laba-laba bisa membentang hingga 140 kali dari panjangnya. Laba-laba memiliki 6 spigot untuk memutar sutra. Spigot itu mencampur cairan untuk mengatur komposisi. Mustafa Mahfud, seorang peneliti Mesir menjelaskan, pembuat sarang laba-laba berjenis kelamin betina. Setelah berhubungan seks dengan penjantannya, dia akan langsung membenci dan berusaha membunuhnya. Sementara itu, telur-telur laba-laba yang menetas itu pun tindih-menindih dan sebagian diantaranya mati. Al-Quran menjelaskan tentang sarang laba-laba itu dalam surah Al-Ankabut ayat ke-41, yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Walaupun laba-laba hewan yang kecil, namun laba-laba dapat menjadi inspirasi bagi penciptaan material baru yang berasal dari makhluk hidup. Bahkan, laba-laba menginspirasi para arsitek dari Jerman dalam mengembangkan konstruksi yang sangat kuat dan tipis. Laba-laba termasuk kelas dalam film hewan Arthropoda atau hewan beruas. Laba-laba memiliki ciri khas berupa kemampuan membuat jaring yang digunakan untuk menangkap mangsanya. Makanan laba-laba umumnya adalah serangga kecil yang tertangkap dalam jaring-jaringnya seperti nyamuk, lalat, semut, dan belalang. Allah menciptakan seluruh makhluk hidup atas kegunaannya di muka bumi ini. Maka, sebagai sesama makhluk hidup, janganlah kita meremehkan makhluk hidup yang lain, apalagi yang kecil. Karena dari yang kecil itu dapat melahirkan sesuatu yang istimewa seperti laba-laba. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam undur dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.